keterangan Babat Tanah Jawi Serat Srinata. Pada periode awal Kesultanan Mataram di akhir abad 16, Panembahan Senopati melakukan penaklukan ke Jawa Timur dan berhasil menaklukkan wilayah Kertosono. Namun ketika hendak melanjutkan penaklukan ke Kediri, Panembahan Senopati jatuh sakit dan beristirahat di Pakuncen Patian Rowo, sebuah kecamatan di sebelah utara Kertosono. Fakta ini diperkuat oleh tulisan sejarawan Belanda bernama Stricke dalam bukunya Indonesian Sociological Studies yang menyatakan bahwa Kertosono merupakan salah satu daerah yang pernah ditaklukkan oleh Panembahan Senopati. Namun pada tahun 1610, ketika Kesultanan Mataram diperintah oleh Panembahan Hanyokrowati, masyarakat Kertosono dan daerah-daerah di Jawa Timur yang disebut Brangwetan bersatu di bawah kepemimpinan Adipati Surabaya melakukan pemberontakan kepada Kesultanan Mataram. Panembahan Hanyokrowati bermaksud menaklukkan daerah-daerah yang memberontak. Namun sayang, pada tahun 1613 ia terlebih dulu wafat di hutan Krapyak karena kecelakaan pada saat berburu. Ia kemudian disebut Panembahan Seto Krapyak. Pada tahun 1614, penguasa Mataram, Sultan Agung, mulai melancarkan penaklukan ke Jawa Timur, termasuk salah satu sasarannya adalah Kertosono. Disebutkan oleh Puspaningrat dalam bukunya Kisah Para Leluhur dan Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru, dituliskan bahwa pada tahun 1616 terjadi pertempuran di dekat Kertosono antara pasukan Surabaya yang berjumlah 100.000 orang melawan pasukan Mataram. Namun akhirnya pasukan Surabaya dapat dipukul mundur dan wilayah Kertosono berhasil dikuasai Mataram. Dengan semakin melemahnya kekuatan Kadipaten Surabaya, maka pada tahun 1925 akhirnya Surabaya menyerah pada Mataram, sehingga seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah akhirnya berada dalam kekuasaan Mataram. Pada sekitar tahun 1676 terjadi pemberontakan Trunojoyo atau Pangeran Maduretno melawan Kesultanan Mataram yang saat itu diperintah oleh Amangkurat I. Pada bulan Juli 1977, Trunojoyo yang dibantu oleh daerah-daerah Brangwetan termasuk Kertosono berhasil merebut Keraton Mataram di Pleret, sehingga Amangkurat I terpaksa menyingkir dan akhirnya meninggal dalam masa pelariannya. Sementara itu Trunojoyo membangun pusat pemerintahannya di Kediri. Amangkurat II dinobatkan sebagai penguasa Mataram menggantikan ayahnya Amangkurat I. Ia kemudian meminta bantuan VOC untuk merebut kembali Mataram dari tangan Trunojoyo. Pada bulan Oktober 1678, pasukan Mataram dan VOC bergerak menggempur markas Trunojoyo di Kediri. Gabungan pasukan Mataram dan VOC yang jumlahnya lebih banyak dan persenjataannya lebih canggih akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Trunojoyo di Kediri. Sementara Trunojoyo dan sisa pasukannya melarikan diri ke Malang. Dalam situasi yang sulit tersebut, Kertosono tetap menunjukkan kesetiaan dan memberikan dukungan militer kepada Trunojoyo. Namun pada tahun 1680, akhirnya Trunojoyo menyerah dan dihukum mati oleh Amangkurat II. Berdasarkan dokumen Belanda, pada tahun 1680, penguasa Kertosono yang disebut Arya Kertosono mengambil alih kekosongan kekuasaan Trunojoyo di Kediri. Sehingga pada saat itu, Kertosono dan Kediri berada dalam satu pemerintahan. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1680, Arya Kertosono bersama 240 orang pasukannya terlibat pertempuran kecil dengan pasukan VOC di Madiun. Namun akhirnya Arya Kertosono dan pasukannya dapat ditaklukkan. Kemungkinan Arya Kertosono tewas dalam peristiwa tersebut.